Dia tiba di depan gerbang sekolah dengan tangan memegang erat putranya yang berusia 3 tahun. Sementara saku bajunya kosong, tidak ada speser pun uang di sana. Uang yang seharusnya dipakai membeli seragam sudah habis untuk membayar kontrakan tanpa seragam, tanpa bisa masuk. Sesederhana itu. Sementara, ia menahan air mata agar tidak membuat anaknya panik. Seorang pria asing berjas menyeberangi jalan. Ia tidak menanyakan nama perempuan itu, tidak meminta penjelasan apapun, langsung masuk ke toko dan kembali membawa semua yang Farel butuhkan. Perempuan itu mencoba menolak. Pria itu hanya berkata, siapapun seharusnya melakukan ini. Hanya saja tidak ada satupun yang melakukannya sampai ia datang. Apa yang dimulai di trotoar basah itu berubah menjadi kisah cinta paling tidak terduga sekaligus paling nyata yang akan kamu saksikan hari ini. Kalau kamu suka cerita-cerita indah yang menyentuh hati, jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan like di video ini. Pagi itu, langit Yogyakarta memancarkan cahaya dingin khas hari mendung yang tidak bisa memutuskan apakah akan hujan atau tidak. Jenis langit ragu-ragu yang cocok dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Pohon-pohon di jalan sempit di depan SD Negeri Melatih bergoyang pelan dan trotoar dipenuhi kesibukan khas Senin pagi. Ibu-ibu dengan tas sekolah di punggung anak-anaknya. Anak-anak yang menyeret langkah. Ayah-ayah yang melirik jam tangan dengan ekspresi orang yang sudah terlambat bekerja. Bahkan sebelum menghabiskan kopi paginya, Ratna tiba pukul 7:42 menggenggam tangan Farel dengan kelembutan yang kokoh seperti orang yang menanggung dunia tanpa membiarkan dunia tahu. Usia 27 tahun, rambut hitam, diikat cepol yang ia buat dalam 3 menit sementara sayur lodeh masih mendidih di atas kompor gas. Mata coklat dengan lingkaran samar di bawahnya yang muncul ketika tidur tidak pernah cukup terlalu lama. Blue biru dongker yang disetrika dengan rapi, celana hitam dengan benang lepas di bagian bawah yang sudah ia sematkan peniti malam sebelumnya. Sandal kulit bait sederhana yang merupakan yang terbaik yang ia punya dan ia rawat seolah-olah itu satu-satunya. Karena memang begitu, Farel berusia 3 tahun, rambut ikal yang menolak disisir, mata besar berwarna madu dan cara berjalan khas anak kecil yang setengah goyang setengah penuh tekad. Ia mengenakan baju bersih, celana jeans biru, dan kaos putih dengan gambar mobil di tengahnya serta memegang di tangan satunya sebuah mobil-mobilan plastik berwarna merah yang tidak pernah jauh darinya selama berminggu-minggu. Yang ia panggil si merah tanpa alasan logis yang bisa Ratna pahami dan yang sudah ia pelajari untuk tidak dipertanyakan. Mereka tiba di antrean gerbang masuk bersama keluarga-keluarga lain. Ratna tahu apa yang akan datang. Sudah tahu sejak 3 hari, lalu sejak rapat koordinasi guru di mana kepala sekolah mengumumkan bahwa mulai Senin ini penggunaan seragam wajib untuk masuk kelas. Ia pulang dari rapat itu dengan simpul di perut yang selalu menemani kata mustahil. Sesampainya di rumah, ia membuka lasi tempat. Ia menyimpan uang cadangan untuk keadaan darurat dan menghitungnya untuk ketiga kalinya. Seolah jumlahnya akan berubah jika dihitung ulang. Tidak berubah, ni beratus-ratus 50.000. Seragam lengkap dengan tas sekolah bordiran, harganya 320.000 rupiah. Dan ia sudah menghitung bahwa itu cukup pas memadai. Lalu, pada hari Jumat, Ibu kos menelepon mengatakan bahwa uang kontrakan bulan ini harus dibayar sebelum Sabtu, atau ia harus mengosongkan kamar. Dan Ratna diam di telepon cukup lama, sampai ibu kos bertanya, apakah ia masih di sana, dan ia menjawab, ya, masih ada dan akan membayar. Dan ia pun membayar dengan uang di seragam itu. Ia menghabiskan seluruh akhir pekan membangun jalan keluar dalam pikirannya yang tidak benar-benar ada. Menelepon ibunya yang tinggal terlalu jauh untuk bisa membantu dengan cepat. Mencoba seorang teman yang tidak mengangkat telepon, mencoba teman lain yang mengangkat, tapi juga tidak punya kemampuan membantu. Minggu malam tiba dengan perasaan seperti orang yang berlari, berputar-putar, dan kembali ke tempat semula.
yaitu kenyataan yang sederhana dan keras. Tidak ada uang untuk membeli seragam sebelum Senin pagi, maka ia memakaikan Farel baju terbaiknya dan tetap datang. Karena tidak datang justru lebih buruk. Karena tidak datang berarti membiarkan Farel tanpa sekolah, tanpa makan siang gratis yang kadang menjadi makan paling lengkap dalam sehari, tanpa bus sekar yang ia cintai dengan cinta mutlak anak kecil kepada orang dewasa yang memperlakukannya dengan baik. Karena tidak datang, berarti Ratna harus tinggal di rumah menanggung beban itu tanpa solusi apapun. Maka ia datang di antrean petugas di gerbang. Seorang perempuan muda berjas kuning dengan rambut dikuncir, tinggi memeriksa anak-anak satu persatu dengan efisiensi orang yang menjalankan prosedur. Ketika giliran Farel tiba, ia melihat anak itu, melihat pakaiannya, lalu menatap Ratna dengan ekspresi orang yang ikut merasakan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Adiknya tidak pakai seragam, kata petugas itu dengan suara yang berusaha lembut tapi tetap tegas. Perempuan itu berbicara dengan ketidaknyamanan orang yang tidak ingin menjadi pembawa kabar buruk. Saya tahu, kata Ratna. Saya tahu dan sedang saya urus. Boleh saya titipkan dia hari ini dan bawa seragamnya besok? Kepala sekolah sudah jelas dalam rapat. Mulai hari ini tanpa seragam tidak bisa masuk. Petugas itu sedikit merendahkan suaranya, seolah kerahasiaan adalah hiburan. Maaf Bu, Farel melihat ke pintu sekolah lalu menatap ibunya. Bu, sekolah? Iya nak, mau masuk sebentar ya nak. Ratna menarik napas, menatap petugas itu. Tidak ada amarah dalam pandangan itu karena amarah membutuhkan energi dan ia sedang menghabiskan semua energi yang dimilikinya agar suaranya tidak bergetar. Tolong, katanya pelan. Dia baru 3 tahun. Ini bulan pertamanya di sini. Dia sangat suka sekolah. Saya bawa seragamnya besok. Saya janji. Petugas itu melirik ke kanan dan kiri lalu lebih merendahkan suaranya. Bukan wewenang saya Bu, kepala sekolah yang jaga di gerbang setiap Senin. Kalau saya yang memutuskan, ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Tapi sisanya sudah terbaca di wajahnya. Seolah mendengar namanya disebut, Bu Wulan muncul di pintu. Usia 50-an, kacamata berbingkai merah, postur orang yang mengelola institusi dengan aturan dan percaya bahwa aturan ada karena alasan yang baik. Ia melihat situasi itu dalam setengah detik dan langsung paham. Anaknya tidak pakai seragam, katanya bukan sebagai pertanyaan. Sedang, saya urus sampai besok, kata Ratna. Dan ada martabat dalam suara itu yang mahal, harganya untuk dipertahankan. Saya hanya minta pengecualian untuk hari ini. Kalau saya beri pengecualian untuk satu orang, saya harus beri untuk semua orang. Bu Wulan berbicara dengan ketegasan orang yang sudah mengambil keputusan, ini jauh-jauh hari dan tidak lagi bisa ditawar. Pemberitahuan sudah disampaikan, jauh sebelumnya. Sudah, saya tahu sudah disampaikan. Ratna tidak membela diri, tidak mengatakan bahwa ia kehilangan pekerjaan 2 minggu lalu, tidak mengatakan bahwa ia membayar kontrakan dengan uang seragam, tidak mengatakan apapun dari itu semua karena bukan urusan siapapun. Dan karena mengatakannya akan membuat semuanya terasa nyata dengan cara yang belum siap ia tanggung di depan umum. Bu, Farel menarik tangannya. Farel mau masuk? Iya nak. Kenapa tidak bisa? Ratna jongkok di trotoar di depan semua orang hingga sejajar dengan anaknya. Ia memegang kedua lengan Farel dengan kelembutan yang kokoh. Bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Farel memiliki mata besar yang dipenuhi ketidakmengertian khas anak kecil yang tidak bisa memahami mengapa dunia kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari ini kita belum bisa masuk dulu, katanya. Tapi Mama akan urus dan besok kamu masuk. Tapi Farel mau sekarang. Iya nak, Mama tahu. Bu, Sekar pasti kangen sama Farel. Suara Farel membawa logika 3 tahun yang tidak terbantahkan, yang terasa lebih menyakitkan dari argumen orang dewasa manapun. Ratna merasakan tenggorokannya menyempit, matanya terasa panas. Ia menarik napas, perlahan dan penuh kesadaran. Cara yang sudah ia pelajari beberapa bulan,
Terakhir sebagai satu-satunya teknik yang berhasil ketika keputusasaan benar-benar mulai menguasai diri. Ia tidak boleh menangis di depan Farel. Dia akan takut dan dia akan mengira itu salahnya. Anak-anak kecil selalu merasa semuanya adalah kesalahan mereka. Maka ia tahan, hanya saja dagunya bergetar. Dan tepat di momen itu, saat Ratna jongkok di trotoar dengan dagu bergetar dan mata yang penuh air mata yang ia cegah agar tidak jatuh, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Bagas tidak sedang terburu-buru. Ini adalah salah satu dari sedikit pagi dalam seminggu di mana ia bisa memulai hari tanpa rapat, pukul 8. Dan ia memanfaatkannya dengan keluar lebih awal dari rumah untuk mengantar keponakannya Revano ke sekolah sebelum pergi ke kantor. Revano, ia berusia 4 tahun, putra adik perempuan Bagas, dan sejak Salma mulai bekerja shift pagi 3 minggu lalu, Bagaslah yang menjalani rute ini setiap Senin dan Rabu. Bukan pengorbanan, melainkan salah satu dari sedikit hal dalam rutinitas yang benar-benar ia nikmati. Bagas berusia 30 tahun, tinggi dengan jenis postur yang bukan kesombongan, melainkan kehadiran yang dibangun selama bertahun-tahun rapat, di mana ia harus menjadi orang paling tenang di ruangan. Rambut hitam gelap, potongan rapi, jas abu-abu gelap yang berkelas tanpa berlebihan, jam tangan di pergelangan tangan yang diberikan ayahnya pada hari ia mengambil alih perusahaan yang ia pakai setiap hari dan tidak pernah menyebut harganya kepada siapapun. Mata yang terlalu ekspresif yang memperlihatkan apa yang ia rasakan sebelum ia memutuskan untuk menunjukkannya. Ia memarkirkan mobil, mematikan mesin, turun, sambil menggandeng tangan Revano. Revano adalah kebalikan fisik dari pamannya. Rambut lebih terang, pipi bulat, anak yang makan dengan baik dan tidur dengan cukup dan kecenderungan mengajukan pertanyaan tentang segalanya yang sudah Bagas pelajari untuk dijawab tanpa harus berhenti berjalan. Om Bagas. Ibu itu nangis. Ya, Bagas memandang melihat perempuan yang jongkok di trotoar, melihat anak kecil di hadapannya, melihat ekspresi kepala sekolah di gerbang, memahami geometri situasi itu dalam waktu kurang dari 5 detik dengan pandangan yang sama, yang ia gunakan untuk membaca ruang rapat untuk mengidentifikasi di mana masalah berada sebelum ada yang menunjuknya. Anak itu tidak pakai seragam. Ibunya menahan tangis dengan kekuatan yang terlihat bahkan dari seberang jalan. Bagas berdiri diam sejenak. Ini bukan urusannya. Ini situasi antara keluarga itu dan sekolah. Ada garis tipis antara membantu dan ikut campur, dan ia sudah belajar untuk menghormati garis itu karena tidak semua bantuan disambut baik ketika datang dari orang asing. Tapi kemudian anak kecil itu mengatakan sesuatu yang tidak ia dengar dari tempatnya berdiri. Dan perempuan itu menutup matanya setengah detik, dan ketika membukanya, ada ekspresi di wajah itu yang Bagas kenali dari tempat yang dalam di dalam dirinya. Itu adalah wajah seseorang yang berada di batas namun tidak akan jatuh, yang hancur di dalam namun akan tetap berdiri, yang belajar karena terpaksa bahwa ia tidak bisa mengizinkan dirinya untuk runtuh. Ia pernah melihat wajah itu sebelumnya di cermin beberapa tahun lalu. Revano, katanya dengan suara tenang, bisa berdiri di sini di samping Om sebentar. 2 menit saja. Revano memandangnya dengan serius. 2 menit itu lama. Sebentar saja. Oke. Bagas menyeberangi jalan mendekati tempat Ratna jongkok. Perempuan itu belum menyadari kehadirannya. Ia membelakangi trotoar. Fokus pada anaknya. Bagas berhenti pada jarak yang sopan dan berbicara dengan suara yang tidak keras dan tidak tiba-tiba. Permisi. Ratna berdiri cepat, refleks orang yang tidak ingin terlihat lemah berbalik. Matanya merah tapi air matanya belum jatuh. Ia menatap Bagas dengan penilaian cepat orang yang sudah belajar mengukur niat orang asing dalam setengah detik. Bagas tidak maju, tetap di tempatnya. Seragamnya dijual di toko pojok itu, tanyanya. Melirik ke papan toko alat tulis dan perlengkapan sekolah sekitar 100 meter dari sana. Ratna membuka mulut dan menutupnya. Memangnya kenapa?
katanya dengan suara yang sekaligus peringatan dan pertanyaan. Ratna berbicara dengan kehati-hatian orang yang tidak punya energi untuk kebaikan yang meminta bayaran sesudahnya. Karena saya ingin membelikannya untuk dia. Kalau ibu mengizinkan. Bagas mengatakan itu dengan kesederhanaan langsung tanpa basa-basi, tanpa nada merendahkan yang biasanya mengubah bantuan menjadi penghinaan. Ia berbicara seperti orang yang menawarkan sesuatu yang nyata tanpa meminta apapun sebagai balasannya. Ratna menatapnya. Farel yang telah mengamati semuanya dengan mata besar berwarna madu memiringkan kepala dan menatap Bagas dengan penilaian serius khas 3 tahun. "Bapak siapa?" tanya Farel, dengan kejujuran langsung anak kecil yang belum belajar menyaring. Apa yang dipikirkannya? Bagas memandang bocah itu, dan sesuatu di sudut bibirnya bergerak spontan tulus. "Nama Om Bagas," katanya sambil jongkok untuk sejajar dengan Farel. "Kalau kamu siapa?" "Farel." Pakai huruf F. Bocah itu mengatakannya dengan kebanggaan khas anak kecil yang sudah tahu bahwa namanya memiliki keistimewaan tersendiri. Bu Sekar selalu bilang begitu. Pakai huruf F, kata Bagas. "Iya." Farel mengangguk puas dengan jawaban itu. Ratna memandang anaknya, memandang pria yang jongkok di trotoar dan berbicara dengan anaknya seolah ia memiliki semua waktu di dunia. Ia merasakan sesuatu yang belum bisa disebut rasa syukur. Sesuatu yang lebih rumit, campuran lega dan penolakan dan malu. Dan hal aneh yang muncul ketika ketulusan bertemu dengan kelelahan yang sudah sangat lama. "Saya tidak kenal Bapak," katanya. "Memang tidak kenal." Bagas setuju sambil berdiri. "Dan saya mengerti kalau ibu ingin menolak, tapi anaknya mau masuk sekolah." Ia melirik ke gerbang, melirik ke Ratna. "Biar saya bantu sekarang, hanya itu." Ratna menatap Farel. Farel menatap gerbang sekolah dan ia berkata dengan suara yang mahal harganya untuk dikeluarkan. "Baiklah, toko itu ada di pojok jalan. Ada seragam, ada ukuran Farel." Bagas membeli kaos dengan logo SD, Negeri Melati, celana pendek biru, kaos kaki putih dengan garis kuning, dan tas sekolah kecil dengan bordir bunga melati. Ia membeli semuanya tanpa menanyakan harga, tanpa mengomentari nilai barang, tanpa membuat satu gerakan yang akan membuat semua itu terasa lebih besar dari yang perlu. Ratna menunggu di luar bersama Farel yang sedang menghitung mobil yang lewat dengan penuh dedikasi. Ia memandang melalui etalase dan melihat Bagas antre kasir dengan jas abu-abu, gelapnya memegang tas sekolah kecil, milik anak-anak dengan sikap alami yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas keluar membawa kantong belanjaan, lalu berlutut di troto di depan Farel. "Mau lihat apa yang ada di sini?" Farel memasukkan tangannya ke dalam kantong dengan keseriusan orang yang sedang membuka hadiah penting. Ia mengeluarkan tas sekolah itu, membukanya, menutupnya, membukanya lagi. "Ada bunga melatihnya," kata bocah itu sambil menunjuk bordirannya. "Ada ini sekolah melati." "Iya, berarti ini milik Farel." Farel mengenakan tas sekolah itu di punggungnya dengan kesungguhan yang lucu, sekaligus mengharukan. Ia menatap ibunya dengan mata bersinar dengan cara yang tidak bisa Ratna hadapi dengan dingin. Ia memalingkan wajah setengah detik, berpura-pura, memandang jalan, menarik napas. "Terima kasih," katanya ketika berhasil berbalik. Menatap Bagas, ia salam dengan tegas. Tapi ada kedalaman di dalamnya yang Bagas dengar. Ratna berbicara dengan rasa syukur yang tidak ringan, yang berat, yang datang dari tempat sangat dalam di mana orang-orang menyimpan hal-hal yang sulit untuk diakui. "Tidak perlu berterima kasih," kata Bagas. Dan ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak mengubah kebaikan itu menjadi pidato. Ratna menatapnya selama 1 detik, 2 detik. Ada sesuatu pada pria itu yang tidak bisa ia kategorikan. Bukan jasnya, bukan mobil hitam di seberang jalan, melainkan cara ia jongkok untuk berbicara dengan Farel. Cara ia membeli tas sekolah itu tanpa membuat drama. Cara ia berdiri di trotoar itu tanpa perlu tampak lebih besar dari yang situasi butuhkan. "Kenapa Bapak melakukan ini?" tanyanya. Dan tidak ada kecurigaan dalam pertanyaan itu.
Ada kebutuhan tulus untuk memahami. Ratna berbicara dengan nada orang yang ingin tahu jawaban yang sebenarnya bukan jawaban yang indah. Bagas menyimpan pertanyaan itu sejenak. Karena ibu menahan tangis dengan kekuatan yang bisa saya lihat dari seberang trotoar, katanya akhirnya. Dan anak itu hanya ingin masuk sekolah. Jeda sejenak. Siapapun seharusnya melakukan ini. Ratna terdiam, tapi hanya Bapa yang melakukannya, katanya pelan. Bagas tidak menjawab, hanya menerimanya dengan ringan, seperti orang yang mengakui bahwa pengamatan itu benar dan tidak punya pembelaan. Untuk itu Farel menarik tangan ibunya. Bu, sekarang boleh masuk. Ratna menatap anaknya, menatap tas sekolah dengan bordir bunga melati di punggungnya, menatap mata besar berwarna madu yang dipenuhi antisipasi bahagia, yang hampir saja ia biarkan menjadi kekecewaan pagi itu. Ia menggenggam tangannya, menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Terima kasih banyak, katanya sederhana. Langsung dengan seluruh bobot kalimat itu, Bagas membuat gerakan ringan dengan kepalanya, anggukan kecil yang mengucapkan sama-sama tanpa perlu kata-kata. Ratna masuk ke sekolah bersama Farel. Di seberang jalan Revano telah berdiri di tempat yang Bagas minta mengamati segalanya dengan perhatian khas. 4 tahun yang tidak melewatkan satu detail pun. Ketika Bagas kembali, bocah itu memiringkan kepalanya. Ibu itu sudah tidak nangis. Sudah tidak, kata Bagas, karena tas sekolahnya. Dan Bagas menatap gerbang sekolah tempat Ratna dan Farel telah menghilang. Karena banyak hal, katanya. Revano merenungkan itu. Om, Bagas. Om, baik, ya. Bagas mengambil tangan keponakannya dan berjalan menuju gerbang sekolah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbeda pagi itu dibanding pagi-pagi sebelumnya. Sesuatu yang tenang dan hadir yang belum bisa ia beri nama, tapi nyata punya bobot yang dimulai dari sebuah kantong seragam di trotoar dan yang ia rasakan belum berakhir di sana. Langit masih mendung, tapi ada kejernihan berbeda dalam pagi itu. Hari-hari yang mengikuti Senin itu adalah hari-hari yang terlihat sama di luar, namun sepenuhnya berbeda di dalam. Ratna pulang ke rumah pagi itu dengan Farel sudah di sekolah, dan ia duduk di kursi dapur selama waktu yang tidak bisa ia ukur. Rumah kontrakan itu kecil, 2 kamar, dan area service yang lebih mirip lorong daripada area, tapi itu miliknya. Bersih, tertata dengan kepedulian khas orang yang punya sedikit dan memperlakukan yang sedikit itu dengan hormat. Ada pot dengan tanaman hijau di jendela yang ia siram setiap hari. Ada gambar karya Farel yang ditempel dengan magnet di kulkas. Sebuah gambar dengan 2 batang besar dan lingkaran di tengah yang baru ia pahami sebagai dirinya dan anaknya setelah Farel menjelaskannya. Dengan sabar. Ada rak dengan 3 novel yang ia beli di pasar buku bekas dan ia baca di malam-malam ketika tidur tak kunjung datang. Kecil tapi kokoh. Ia sudah menghabiskan 2 tahun membangun kekokohan itu. 2 tahun sejak Farel lahir. Dan ayahnya seorang pemuda yang ia sukai dengan intensitas yang keliru yang mengacaukan urgensi dengan kedalaman menghilang. Bahkan sebelum nama itu masuk ke akta kelahiran. 2 tahun bekerja di toko baju, di customer service, di jasa, bersih-bersih sesekali. Di apa saja yang menghasilkan uang dan bisa diselaraskan dengan Farel di penitipan anak 2 tahun membangun. Lalu 3 minggu lalu, toko itu tutup tanpa pemberitahuan yang layak dan ia keluar dengan pesangon PHK di tangan dan perasaan seperti orang yang berdiri di tanah yang kokoh. Lalu tiba-tiba, tekstur lantainya berubah. Pesangon itu habis lebih cepat dari seharusnya karena tunggakan kontrakan ada dan karena Farel sempat sakit bulan itu dengan flu yang butuh obat. Dan karena kehidupan punya cara untuk tidak menunggu kamu siap sebelum tagihan-tagihan itu datang. Ratna duduk di kursi dapur sampai tanaman di jendela menarik perhatiannya. Ujung salah satu daunnya sedikit layu. Ia berdiri, mengisi segelas air, menyiramnya, lalu membuka laptop dan mulai mengirim lamaran kerja. Itulah yang harus dilakukan. Tidak ada langkah lain. Sebelum itu, maka ia lakukan langkah itu. Ia kirim ke 6 lowongan pagi itu. 8 di siang hari, 5 lagi keesokan harinya.
kasir apotek, asisten toko roti, resepsionis, pramuniaga toko, operator kasir. Ia tidak punya preferensi jenis pekerjaan. Ia punya preferensi pada stabilitas, pada gaji yang datang setiap bulan, pada tunjangan yang mencakup uang makan yang benar-benar membuat perbedaan nyata. Dalam seminggu sambil menunggu balasan, ia menghitung sisa, pesangon cukup sampai akhir bulan. Jika ia berhati-hati, akhir bulan tinggal 22 hari. 22 hari untuk menemukan sesuatu. Ia baik dalam hal tenggat waktu. Sudah belajar untuk begitu. Pada hari Rabu, ia mengantar Farel ke sekolah dan bertemu. Tanpa diduga, Bagas sedang keluar dari gerbang ketika ia masuk bersama anaknya. Ia datang menggandeng Revano, keponakan berpipi bulat yang berdiri patuh di seberang jalan pada hari Senin itu. Dan keduanya melewati gerbang hampir bersamaan. Farel melihat Revano lebih dulu. "Tasmu gambar dinosaurus ya?" kata Farel kepada Revano dengan nada orang yang sedang membuat pengamatan penting. Revano melihat kertasnya sendiri. "Iya, punyaku bunga melati. Aku tahu, aku lihat." Keduanya saling menatap dengan keseriusan 4 dan 3 tahun masing-masing, mengevaluasi apakah ada dasar untuk sebuah persahabatan. Prosesnya singkat dan tampaknya memuaskan bagi keduanya, karena Revano berkata, "Mau lihat dinosaurusnya dari dekat?" Dan Farel berkata, "Mau." Dan keduanya jongkok di trotoar untuk memeriksa tas seolah-olah itu adalah artefak arkeologi. Ratna dan Bagas berdiri memandangi anak-anak itu lalu saling menatap satu sama lain. Ada momen keheningan yang tidak canggung, lebih seperti keheningan dua orang yang sedikit saling kenal, tapi telah berbagi sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang nyata itu menciptakan landasan yang berbeda dari nol. "Selamat pagi," kata Bagas. Ia berbicara dengan ketenangan yang sudah Ratna perhatikan sejak hari Senin. Ketenangan yang bukan ketidakpedulian, melainkan kehadiran. "Selamat pagi, Ratna." Berhenti sejenak. "Senin kemarin dia masuk dengan lancar. Saya ingin Bapak tahu, Arnold." Gurunya bilang dia semangat sepanjang hari. Bagas menerimanya dengan ringan, dan ada sesuatu dalam pandangannya yang merupakan kepuasan tulus. Bukan kepuasan orang yang ingin diakui, melainkan kepuasan orang yang baru mendengar kabar baik tentang sesuatu yang penting. "Revano itu putra Bapak?" tanya Ratna, memandang bocah yang masih membungkuk di atas tas dinosaurus itu. "Keponakan, putra adik perempuan saya. Saya antarkan kalau dia kerja pagi." Ratna melirik. Bagas sekilas, secara diam-diam merevisi gambaran yang telah ia bangun tentangnya. Seorang pria berjas yang mengantar keponakan ke sekolah, yang membeli seragam untuk anak yang tidak ia kenal, yang jongkok di trotoar untuk berbicara dengan Farel seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. "Baik sekali Bapak," katanya. "Ini keluarga," jawabnya sederhana, seolah tidak ada pilihan lain. Farel berdiri dari trotoar dan menatap ibunya dengan ekspresi orang yang punya usulan masuk akal. "Bu, Revano boleh jadi teman Farel?" "Itu terserah Revano," kata Ratna. Farel menatap Revano. "Kamu mau jadi teman aku?" Revano mempertimbangkan. "Boleh, tapi kamu harus tunjukkan mobil-mobilanmu suatu hari." Si merah Farel tampak sangat terhormat dengan minat itu. "Boleh bawa besok, Dil." Keduanya bersalaman dengan kesungguhan kontrak yang telah ditandatangani yang membuat orang-orang dewasa di sekitar mereka menahan senyum. Ratna masuk ke sekolah bersama Farel. Saat keluar, ketika ia berbalik untuk menutup gerbang, Bagas masih berdiri di trotoar memandangnya. Bukan pandangan analisis, melainkan pandangan seseorang yang sedang memperhatikan jenis kehadiran yang lebih jarang dari seharusnya. Ia berbalik dan pergi, tapi menyimpan itu. Pada hari Jumat minggu yang sama, Ratna mendapat telepon balasan sebuah apotek di pusat kota lowongan kasir Senin sampai Sabtu jam sampai 5 sore, gaji plus uang makan dan transportasi. Wawancara, Senin pukul 10 pagi, ia berdiri dengan ponsel di tangan selama 1 detik, merasakan lega yang sedikit menyakitkan karena datang setelah tekanan yang panjang. Lalu ia mengirim pesan ke tetangga. Bu Lastri yang kadang menjaga Farel, ketika dibutuhkan mengonfirmasi
bahwa ia bisa diandalkan Senin itu. Lalu ia membuka lemari pakaian dan menatap apa yang ada di dalamnya, menghitung apa yang layak untuk wawancara. Blue biru dongker masih bagus. Ia punya celana formal, gelap yang dibeli setahun lalu. Dijaga dengan baik, jarang dipakai. Bisa, pasti bisa. Ia pergi tidur malam itu dengan campuran khas antara harapan dan kewaspadaan orang yang pernah berharap sebelumnya dan belajar bahwa harapan tanpa kehati-hatian itu berbahaya. Tapi ia tidur sungguh-sungguh, tidur yang tidak datang ketika kecemasan terlalu tinggi, yang kembali ketika sesuatu akhirnya jatuh ke tempatnya. Farel tidur di kamar sebelah dengan si Merah, dipeluk. Ia mendengar dengkuran lembutnya menembus dinding tipis. Dengkuran anak yang tidur nyenyak dan ia berpikir bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diancam oleh tagihan manapun. Senin berikutnya, ia mengantar Farel ke sekolah lebih awal agar punya waktu sampai ke tempat wawancara. Di gerbang Revano sudah menunggu dengan tas dinosaurusnya. Bahwa si Merah tidak. Tanya Revano kepada Farel dengan urgensi yang menandakan ia telah memikirkannya sepanjang akhir pekan. Farel membuka kantong samping tas bunga melatihnya dengan penuh kehidmatan dan memperlihatkan mobil-mobilan merah itu. Revano menatap mobil-mobilan itu seolah sedang melihat sesuatu yang penting. Kenapa namanya si Merah? Karena ia, Revano, merenungkan itu. Oke deh, Ratna tersenyum ke arah tengkuk anaknya lalu berbalik untuk pergi dan hampir menabrak Bagas yang telah tiba bersamaan dan berdiri di belakangnya pada jarak yang sopan. Maaf, katanya melangkah ke samping. Bukan salah ibu. Ia juga menghindari dan selama setengah detik keduanya berada cukup dekat di ruang sempit gerbang. Kedekatan tidak sengaja di lorong yang bukan apa-apa, namun sekaligus sedikit lebih dari bukan apa-apa. Ratna merapikan tas di bahunya. Bagas merapikan kerah jasnya. Ada wawancara kerja, katanya. Ia tidak tahu sendiri mengapa mengatakannya. Mungkin karena itu menjelaskan ketergesa-gesaannya. Mungkin karena situasi itu butuh kata-kata agar kembali normal. Semoga sukses, kata Bagas. Dan cara mengatakannya bukan yang otomatis, melainkan tulus. Seperti orang yang benar-benar mendukung. Ia berbicara dengan perhatian yang mulai Ratna pelajari sebagai karakteristiknya, perhatian orang yang benar-benar mendengar sebelum menjawab. Terima kasih, ia pergi, tapi di tengah-tengah trotoar. Karena alasan yang tidak ia analisa saat itu, ia menoleh. Bagas masih berdiri di gerbang, memandangnya. Ketika menyadari bahwa ia telah menoleh, Bagas mengalihkan pandangannya ke gerbang dengan santai, seolah sedang memeriksa apakah Revano sudah masuk. Ratna berbalik dan terus berjalan dengan kehangatan ringan di wajahnya yang ia atributkan pada sinar matahari pagi yang muncul di antara awan untuk pertama kalinya minggu itu. Wawancara berjalan dengan baik. Maner apotek itu adalah seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, bernama Bu Henning, langsung dan efisien yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan objektif dan mendengarkan jawaban dengan perhatian nyata. Ada dua pelamar lain yang menunggu di luar. Ratna masuk yang kedua. Ia menjawab dengan jujur tentang pengalaman sebelumnya dalam pelayanan pelanggan, tentang kedisiplinannya dengan jadwal, tentang ketersediaan Senin sampai Sabtu. Ketika Bu Henning bertanya tentang situasi pekerjaan sebelumnya, ia menjelaskan bahwa tokonya tutup. Sederhana, langsung, tanpa drama. Punya anak? Tanya Bu Henning dengan nada netral. Orang yang butuh informasi untuk manajemen jadwal bukan untuk menghakimi. Anak, saya umur 3 tahun sekolahnya pagi, dan ada yang membantu di jam makan siang. Bu Henning mencatat sesuatu. Kami akan menghubungi paling lambat Rabu, katanya. Ratna berterima kasih, berdiri berjabat tangan dengan maner itu dengan mantap, keluar dari pintu apotek ke jalan ramai di pusat kota, berhenti di trotoar, menghirup udara pagi yang kini lebih hangat dengan adanya matahari dan berdiri. 1 detik hanya untuk berada di ruang antara usaha yang telah dilakukan dan hasil yang masih belum pasti. Ia telah memberikan yang terbaik. Itulah yang bisa ia berikan. Lalu ponselnya bergetar di saku, sebuah pesan dari nomor yang tidak ada di kontaknya.
Bagaimana wawancaranya? Bagas, ia menatap layar itu. Diam beberapa detik lalu mengetik, bagaimana Bapak bisa punya nomor ini? Balasan, datang cepat. Waktu mendaftarkan Revano di sekolah, formulirnya minta kontak, darurat. Sekretaris punya data Farel di sebelahnya. Saya lancang. Maaf, bisa, saya hapus kalau ibu mau. Ratna membaca itu lalu membacanya lagi. Ada sesuatu dalam pesan itu yang sekaligus sedikit absurd dan sepenuhnya jujur. Jenis kejujuran yang tidak repot-repot membangun cerita yang lebih baik dari kenyataan. Ia mengetik wawancaranya baik. Terima kasih sudah menanyakan. Ia menunggu. Alhamdulillah, Farel dan Revano saling tukar-tukar mobil-mobilan. Sepanjang pagi tadi, saya pikir ibu mau tahu. Ratna tersenyum. Senyum nyata yang muncul sebelum keputusan untuk tersenyum. Ia memasukkan ponsel ke saku dan mulai berjalan kembali ke sekolah untuk menjemput Farel. Matahari kini stabil dan ia sedang memikirkan Bagas dengan perhatian yang belum siap ia beri nama. Pada hari Rabu, Bu Hening menelepon. Posisinya untuk ibu. Kalau masih berminat, Ratna bilang masih berminat. Mulai Senin, ia menutup telepon, berdiri diam di dapur, memandang gambar Farel di kulkas, memandang tanaman di jendela yang sudah segar. Kembali sejak ia memperbarui rutinitas penyiramannya untuk rumah kontrakan kecil yang kokoh miliknya itu dan menangis, bukan karena sedih, melainkan karena lega, karena kelelahan yang akhirnya dilepaskan, tangis yang bukan kelemahan, melainkan sebaliknya. Itulah yang muncul ketika tubuh akhirnya mendapat izin untuk melepaskan apa yang selama ini ia tahan. Ia menangis cepat karena Farel tidur di kamar sebelah. Lalu ia mencuci muka, menarik napas, berdiri tegak, dan mengirim pesan ke nomor Bagas. Dapat pekerjaannya. Balasan datang dalam waktu kurang dari 1 menit. Memang sudah tahu bisa. Ia menatap 5 kata itu lebih lama dari yang 5 kata seharusnya. Dan ia berpikir bahwa ada sesuatu pada pria itu yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi ada waktu untuk itu. Ada untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu waktu kopi pertama itu terjadi secara kebetulan, atau hampir begitu. Hari itu Jumat 3 minggu setelah Ratna mulai di apotek dan ia sedang keluar dari sekolah setelah mengantar Farel. Ketika Bagas keluar, bersamaan, Revano baru saja masuk lewat gerbang dengan tas dinosaurusnya. Ibu, mau langsung kerja? Tanya Bagas. Sementara keduanya berjalan ke arah yang sama. Di trotoar karena kedua pintu keluar ada di sisi jalan yang sama, baru jam 10. Masih ada waktu. Ada warung kopi di pojok sana yang gorengannya enak. Ia mengatakannya dengan naturalitas yang sudah Ratna pelajari sebagai karakteristiknya tanpa basa-basi, tanpa berputar-putar. Kalau mau Ratna melirik ke pojok jalan, kejam di ponselnya ke Bagas. Baiklah, katanya. Warung kopi. Selasar itu kecil berdinding kayu gelap dan tembok berwarna krem dengan meja-meja kecil untuk 2 orang di trotoar berkanopi dan meja dalam yang semerbak aroma kopi tubruk yang diseduh langsung. Ada 3 meja yang terisi dan musik pelan yang tidak dikenali Ratna, tapi jenis musik yang tidak mengganggu. Percakapan. Mereka duduk di meja trotoar. Bagas memesan kopi tubruk. Ratna memesan kopi susu dan gorengan. Karena ia bilang enak dan ia sudah belajar mempercayai rekomendasi yang datang tanpa kepentingan. Gorengannya memang enak. Bapak besar di sini? Tanyanya karena ada sesuatu padanya yang tampak mengenal tempat-tempat ini. Warung-warung kopinya. Sudut-sudut jalannya bukan di sini, tapi dekat. Saya mondok waktu umur 12 tahun, sekolah berasrama, kembali umur 18, untuk kuliah. Ia menyandarkan kedua lengannya di meja, postur orang yang hadir. Dalam percakapan, tidak pernah pergi lagi, dan perusahaannya warisan dari ayah, saya. Beliau yang membangun, saya yang melanjutkan. Ia mengambil alih di usia 26. Jeda sejenak. Tidak mudah. Ratna menatapnya. Memang tidak pernah mudah kalau mewarisi sesuatu dari orang yang kamu cintai. Bagas diam sejenak. Jenis keheningan orang yang disentuh oleh pengamatan yang lebih tepat dari yang ia duga. Memang tidak, katanya dengan suara yang sedikit berbeda,
Lebih rendah, Bagas berbicara dengan kejujuran orang yang tertangkap dalam sebuah kebenaran dan memutuskan untuk tidak melarikan diri darinya. Orang tua Bapak masih ada, ayah saya sudah tidak ada. Ibu saya tinggal bersama adik perempuan saya, ibunya, Revano. Mereka baik-baik saja. Jeda sejenak. Dan orang tua ibu saya tinggal jauh. Ayah saya meninggal waktu saya umur 15. Ia mengatakannya tanpa drama, dengan ketenangan orang yang telah lama memproses rasa sakitnya. Beliau tukang ledeng, orang baik, pekerja keras. Ibu mirip beliau. Ia menatap Bagas dengan perhatian berbeda. Kenapa nanya itu? Ibu punya cara orang yang benar-benar pekerja keras, bukan dalam arti sibuk, tapi dalam arti orang yang menganggap serius segala sesuatu karena percaya padanya. Ratna menyimpan itu sejenak. Itu adalah jenis pengamatan yang bukan pujian basa-basi. Itu adalah pengamatan dari seseorang yang telah benar-benar memperhatikan beliau seperti itu, katanya. Saya berusaha menjadi seperti itu. Berhasil. Ia meneguk kopi susunya dan menatap jalanan. Ada seorang ibu yang lewat dengan anjing berbulu putih yang berjalan, seolah tahu dirinya cantik. Ada seorang pria di atas motor yang menunggu di lampu merah. Ada kehidupan biasa pagi Jumat yang terus berlanjut sama saja, terlepas dari apa yang sedang terjadi di meja ini. Kenapa Bapak tinggal sendiri? Tanyanya, dan pertanyaan itu keluar lebih langsung dari yang ia rencanakan. Bagas memutar cangkirnya sedikit di antara jari-jarinya. Gerakan orang yang sedang berpikir sementara tangannya melakukan sesuatu. Bertanya, mudah atau sulit? Katanya dengan sesuatu yang hampir seperti humor. Tapi tidak sepenuhnya. Yang sebenarnya, ia menerimanya dengan ringan seperti menerima persyaratan itu. Saya pernah bertunangan 3 tahun lalu. Jeda, dia dari keluarga yang orang tuanya terlibat dalam bisnis perusahaan dan ada tekanan besar bahwa pernikahan itu juga tentang bisnis, bukan hanya tentang kami berdua. Ia menyimpan itu sejenak. Ketika saya sadar bahwa apa yang saya rasakan untuknya tidak cukup untuk membangun hidup dengan seseorang yang melihat hubungan kita sebagai strategi, saya pergi. Bagas berbicara dengan ketenangan orang yang telah berkali-kali mengunjungi kembali hal itu dan sudah berdamai dengan apa yang ditemukannya. Dia baik-baik saja. Menikah tahun berikutnya tampaknya bahagia. Saya sungguh senang untuknya. Dan Bapak dan saya tinggal dengan perusahaan, dengan Revano setiap Senin dan Rabu, dan dengan perasaan bahwa saya nyaris lolos dari kehidupan yang tampak benar di luar, namun salah di dalam jeda. Saya belajar untuk curiga pada hal-hal yang tampak benar di luar. Ratna menatapnya, menatap jam tangan di pergelangan tangannya yang tidak pernah ia komentari, menatap bahu yang membawa postur yang terbangun itu, menatap mata yang terlalu ekspresif. Bapak kesepian, katanya, bukan tuduhan, melainkan pernyataan jenis yang mengenali sesuatu karena mengenalinya dalam diri sendiri. Bagas mengalihkan pandangan. Iya, katanya sederhana. Bagas berbicara dengan ketenangan orang yang belajar bahwa menyangkal kebenaran yang jelas lebih melelahkan daripada sekadar menerimanya. Saya juga, kata Ratna. Dan dalam dua kata itu ada kesimetrisan yang keduanya rasakan yang mengambang di udara di atas meja di antara cangkir-cangkir kopi yang tidak membutuhkan komentar tambahan apapun untuk tetap ada. Musik pelan di warung kopi berubah menjadi sesuatu yang lebih lambat. Anjing berbulu putih itu lewat kembali bersama ibu tadi dari arah berlawanan, mungkin sudah menyelesaikan putaran bloknya. Ada yang menemani Farel waktu ibu kerja? Tanya Bagas. Dan ada minat tulus dalam pertanyaan itu, bukan rasa ingin tahu basa-basi. Bu Lastri, tetangga saya, dia yang jemput di sekolah waktu jam, makan siang dan menemaninya sampai saya pulang. Dia suka sama Farel. Ratna tersenyum dengan kehangatan yang tidak ia rencanakan. Farel manggil dia Tante Lastri. Minggu ketiga sudah ikut bantu dia nyiram tanaman di koridor. Bagas tersenyum, senyum nyata yang sampai ke mata. Pasti dia mewarisi itu dari ibu. Mewarisi apa? Kemampuan untuk berakar di manaun dia mendarat. Ratna menatap Bagas selama 1 detik lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam kalimat
itu yang begitu tepat sehingga ia tidak langsung tahu apa yang harus ia lakukan dengannya. Itu adalah jenis pengamatan yang dibuat seseorang ketika mereka benar-benar melihatmu. Bukan versi dirimu yang kamu tunjukkan, tapi yang ada terlepas dari presentasi. Bapak mempelajari saya, katanya, tapi tidak ada keluhan dalam suaranya, hampir seperti rasa ingin tahu. Saya memperhatikan. Ia mengoreksi berbeda dalam artian apa? Mempelajari mengandaikan tujuan. Memperhatikan itu hanya hadir. Ia menghabiskan tegukan terakhir kopinya. Ibu menarik untuk dia mati. Ratna merasakan kehangatan di wajahnya lagi. Kali ini tidak ada matahari yang bisa disalahkan. Ia melihat jam di ponselnya. Saya harus pergi, katanya. Saya tahu. Bagas memanggil pelayan. Saya bayar sendiri, kata Ratna cepat dengan ketegasan yang sudah ia perhatikan sebelumnya. Martabat yang bukan keras kepala, melainkan sebuah garis. Bagas berhenti menatapnya. Baiklah, katanya tanpa berdebat. Tanpa membuat itu menjadi gerakan yang lebih besar dari yang seharusnya. Bagas berbicara dengan rasa hormat yang mengakui otonominya, tanpa perlu pidato masing-masing membayar sendiri. Mereka berdiri dari meja, trotoar. Kota di pagi Jumat terus berlanjut di sekitar mereka. Ratna merapikan tas di bahunya. Bagas mengancingkan kancing terakhir jasnya. Sampai Senin, katanya, itulah cara perpisahan di sekolah bekerja di antara mereka, bukan sampai jumpa, melainkan referensi ke pertemuan berikutnya yang sudah pasti. Sampai Senin, ia menjawab. Ia berjalan menuju tempat kerja. Ia berdiri sejenak di trotoar warung kopi, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Keduanya tahu, tanpa mengatakannya, bahwa itu telah lebih dari sekadar kopi lewat. Bahwa ada sesuatu yang sedang dibangun di antara mereka dengan kelambatan hal-hal yang bertahan. Dengan kekokohan fondasi yang tidak tampak di permukaan, tapi menahan beban ketika datang. Kopi kedua itu disengaja. Bagas mengirim pesan pada hari Kamis. Gorengan besok. Ratna membutuhkan tepat 45 menit untuk membalas. Bukan karena bermain-main, melainkan karena sedang melayani pelanggan di apotek ketika pesan itu masuk dan ia tidak memegang ponsel selama bekerja. Baiklah. Mereka pergi ke warung kopi yang sama, meja trotoar yang sama, tapi percakapannya berbeda. Lebih dalam pergi ke tempat-tempat yang kopi pertama hanya mengisyaratkan. Ia menceritakan tentang toko yang tutup, tentang 2 tahun, membangun sesuatu yang runtuh tanpa peringatan, tentang perasaan memulai lagi yang sudah bukan hal baru, tapi yang melelahkan dengan cara berbeda setiap kalinya. Karena setiap awal baru membutuhkan energi dan energi tidak terbatas. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa memberi nasihat yang tidak diminta, tanpa kebutuhan maskulin untuk mengubah mendengarkan menjadi solusi. Ketika ia selesai, ia berkata, Ibu sudah berkali-kali memulai lagi. Harus memulai lagi, tapi memulai lagi. Jeda itu bukan hal kecil. Ratna menatap cangkirnya. Kadang terasa kecil. Kadang terasa kecil karena ibu sedang di tengah-tengahnya. Dari dalam, tidak bisa melihat besarnya apa yang sedang dibangun. Ia menyimpan itu lalu menatapnya dengan perhatian berbeda. Dan apa yang Bapak lihat dari dalam apa yang sedang Bapak bangun? Bagas diam sejenak. Keheningannya yang sudah Ratna pelajari untuk dihormati yang bukan kekosongan, melainkan pikiran nyata yang sedang terjadi. Sebuah perusahaan yang berfungsi, tapi yang kadang terasa bukan milik saya sungguh-sungguh, katanya perlahan. Milik ayah saya, warisan beliau, ekspektasi yang datang bersama nama yang saya jalankan, tapi yang kadang saya rasakan sedang saya kelola, bukan saya ciptakan. Bagas berbicara dengan kejujuran yang muncul ketika ia cukup nyaman untuk tidak membela diri. Ayah saya mencintai perusahaan itu. Saya bertanggung jawab atasnya. Itu tidak sama. Bapak tidak pernah mencoba mengubah itu. Pernah mencoba beberapa hal. 2 tahun lalu saya memulai proyek baru di dalam perusahaan. Lini yang berbeda, sesuatu yang benar-benar milik saya. Berhasil. Itulah yang paling menarik minat saya sekarang. Jeda. Tapi keseluruhan perusahaan masih membawa bobot nama ayah saya.
Dan bobot itu sekaligus baik dan berat seperti seragam. Farel, katanya tanpa berpikir. Bagas menatapnya. Maksud ibu bahwa kadang hal-hal yang melindungi kita juga membebani kita. Seragam itu yang Farel butuhkan untuk masuk, tapi menanggung beban, tidak memilikinya hampir membuat saya jatuh. Ia menyimpan metaforanya sendiri sejenak. Tidak persis sama. Persis sama? Kata Bagas dengan suara berbeda lebih hadir. Bagas berbicara dengan nada orang yang mengenali sesuatu yang selama ini ia cari tanpa tahu. Mereka diam sejenak. Musik lambat yang sama dari kunjungan sebelumnya kembali terdengar atau mungkin yang lain yang mirip. "Ibu takut apa?" tanya Bagas. Dan pertanyaan itu terlalu intim untuk pagi minum kopi di hari Jumat dan sekaligus pertanyaan yang tepat. Ratna menyimpannya. Takut tidak cukup, katanya akhirnya pelan dengan kejujuran yang sakit ketika keluar, tapi lega sesudahnya. Untuk Farel, untuk diri saya sendiri. Jeda. Takut bekerja keras, tapi tetap tidak bisa memberikan yang dia layak dapatkan. Dia punya seorang ibu yang berdiri di trotoar sekolah menahan tangis, agar tidak menakutinya, kata Bagas. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Ratna merasakan tenggorokannya menyempit, menatap ke samping sejenak, menarik napas. Ketika menatap kembali, Bagas sedang menatapnya dengan perhatian yang tidak bisa lagi ia samakan dengan kesopanan atau protokol. Itu sesuatu yang lebih spesifik. Itu pandangan seseorang yang sedang melihatmu dan ingin terus melihat. Dan, "Bapak," katanya dengan suara yang kembali tegas. "Bapak takut apa?" Bagas diam sejenak, terus bertanggung jawab atas segalanya dan tidak benar-benar memilih tempat. Katanya dengan ketenangan yang membuat kalimat itu terasa lebih berat, bukan lebih ringan. Mengelola hidup seperti mengelola perusahaan dengan efisiensi, tanpa jiwa. Ratna menatapnya. Ada sesuatu pada pria itu yang sekaligus sangat terkendali dan sangat rapuh. Seperti bangunan yang sangat baik yang kokoh di luar, namun ada angin sunyi yang mengalir di dalamnya. Ia memahami itu, mungkin lebih dari yang ingin ia akui. "Bapak terlalu baik untuk kehilangan jiwa," katanya akhirnya. Bagas menatapnya, tidak segera menjawab. Ketika berbicara, suaranya rendah. "Ibu adalah orang kedua yang mengatakan hal seperti itu kepada saya. Siapa yang pertama? Ayah saya." Jeda. "Terakhir kali kami berbicara, keheningan yang mengikuti adalah jenis keheningan yang menampung banyak hal di dalamnya." Ratna tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Ia menyadari bahwa ia sudah mengatakan cukup, bahwa ada ruang bagi keheningan itu untuk bernapas. Ketika mereka pergi di trotoar sebelum berpisah ke arah berbeda, Bagas berkata, "Minggu depan mungkin kita bisa bawa anak-anak." Revano terus cerita soal si merah, sedikit senyum. Sepertinya dia jatuh cinta sama mobil-mobilan itu. Ratna tersenyum. Farel pasti bangga. Mereka berpisah dan masing-masing pergi ke arahnya, membawa sesuatu yang bukan hanya kopi, yang merupakan perasaan yang semakin kuat bahwa ada orang lain di dunia yang memahami bahasa yang kamu gunakan, meski keduanya belum sepenuhnya menyadari apa artinya itu. Bulan ketiga adalah yang mengubah suhu segalanya. Ratna sudah menemukan ritme. Apotek berjalan dengan baik. Bu Henning adalah atasan yang adil yang memberikan umpan balik yang jelas dan memperlakukan tim seperti orang dewasa. Yang Ratna sudah belajar untuk menghargai lebih dari gaji, beberapa poin lebih tinggi. Farel sedang berkembang di sekolah dengan kecepatan khas anak 3 tahun yang menyerap dunia seperti spons. Ia sudah mempelajari alfabet lengkap tanpa ibunya menyadari momen pasti kapan itu terjadi. Ia sedang belajar berhitung sampai 20. Ia sudah membuat 3 teman selain Revano dan pulang setiap sore dengan cerita-cerita yang memiliki logika narasi non-linear khas orang yang belum memisahkan yang penting dari detail. Itu baik. Itu sejauh ini periode terbaik dalam 2 tahun terakhir. Dan dalam periode yang baik itu ada Bagas yang telah masuk ke dalam hidupnya melalui pintu samping, melalui trotoar sekolah di pagi yang mendung dan yang secara bertahap menempati ruang yang tidak ia rencanakan untuk tersedia. Mereka bertemu di sekolah setiap pagi, kadang minum kopi sesudahnya.
Bagas sudah mulai mengirim pesan kadang-kadang selama seminggu tentang Revano, tentang sesuatu yang ia baca, tentang sesuatu yang kecil dari keseharian yang ia pikir Ratna akan suka. Ia membalasnya. Kadang percakapannya berlangsung beberapa menit, kadang berlanjut sepanjang sore. Masalah itu datang pada hari Selasa di awal bulan ketiga, tidak datang sekaligus, datang seperti kebanyakan masalah. Nyata datang perlahan dalam potongan-potongan sebelum kamu mengumpulkan cukup potongan untuk melihat besarnya apa yang ada di hadapanmu. Dimulai ketika Ratna tiba di sekolah untuk menjemput Farel dan Bu Sekar meminta berbicara sebentar. Bu Sekar berusia 30-an. Cara yang tenang, kompetensi damai orang yang mencintai pekerjaannya. Ia dan Ratna memiliki hubungan yang baik, jenis yang dibangun dalam percakapan singkat di pintu kelas yang terakumulasi menjadi rasa hormat bersama. Mereka berdiri di koridor sementara Farel selesai menyimpan tasnya. Dia baik secara akademis. Bu Sekar memulai, belajar cepat, komunikatif, sudah berintegrasi dengan baik, jeda kecil. Tapi dalam 2 minggu terakhir di beberapa momen bermain bebas, dia berdiri diam memandangi anak-anak lain yang bermain. Dan ketika saya tanya ada apa, dia bilang sedang menunggu ayah. Ratna merasakan itu dengan bobot spesifik yang ia kenal, tapi yang tidak pernah menjadi lebih ringan dengan kebiasaan. Dia pernah bicara soal ayah sebelumnya, tanya Ratna dengan suara yang stabil. Sekali sebelumnya, tapi minggu lalu 3 kali di hari yang berbeda. Bu Sekar berbicara dengan hati-hati dengan kelembutan orang yang menyampaikan informasi sulit dengan dampak sesedikit mungkin. Saya pikir penting untuk memberitahu ibu. Mungkin ini fase, mungkin dia sedang memproses sesuatu. Kadang anak-anak seusia ini mulai membuat perbandingan, mulai memperhatikan bahwa keluarga lain memiliki konfigurasi yang berbeda. Saya mengerti. Ratna menarik napas. Terima kasih sudah memberitahu saya, dia anak yang sangat dicintai. Itu terlihat di semua yang ia lakukan. Bu Sekar meletakkan tangannya sebentar di lengan Ratna, sebuah gerakan singkat dan tulus. Saya hanya pikir ibu perlu tahu. Farel keluar dari kelas dengan tas bunga melatih dan si merah di tangan lalu menatap ibunya dengan senyum yang ia simpan di dalam dirinya seperti sesuatu yang perlu dilindungi. Bu, tadi Farel menggambar singa. Sungguh warna, merah kayak si merah. Ratna menggenggam tangannya. Mereka pulang ke rumah. Ia memasak makan malam, memandikan Farel, membacakan cerita sebelum tidur yang merupakan buku tentang seekor kelinci yang kehilangan wortelnya dan menemukannya. Kembali di akhir cerita yang Farel anggap sangat memuaskan dan ia minta setiap minggu. Ketika Farel tertidur, ia duduk di meja dapur dalam keheningan rumah kontrakan itu dan berpikir bukan tentang ayah Farel. Karena itu adalah bab yang telah ia tutup dengan kejernihan menyakitkan dari orang yang memahami bahwa beberapa pintu perlu tetap tertutup agar jendela-jendela bisa terbuka. Ia berpikir tentang Farel, tentang bagaimana anak-anak membangun dunia dari apa yang mereka miliki, tentang bagaimana di usia 3 tahun ia mulai menyadari bahwa ada kepingan di dunia orang lain yang tidak ada di dunianya. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia telah memberikan semua yang ia punya. Tapi ada sebuah pertanyaan yang Bu Sekar tinggalkan di koridor dan yang kini ada di meja dapur bersamanya. Apa yang akan ia katakan padanya? Tidak, malam ini ia tidur. Tapi di suatu saat, mungkin segera ia akan bertanya sungguh-sungguh dengan kepastian anak kecil yang pergi langsung ke inti segala sesuatu tanpa membelok. Ia belum memiliki jawaban yang sepenuhnya terbentuk. 2 hari kemudian, ia menceritakannya kepada Bagas di warung kopi. Ia tidak merencanakannya. Ia datang dengan niat untuk berbicara tentang akhir pekan, tentang pasar kerajinan yang ia lihat dan temukan menarik, tentang hal apun yang ringan di pagi Kamis. Tapi ketika kopi datang dan Bagas bertanya, "Ibu, sungguh-sungguh bagaimana?" Dengan cara yang membuat pertanyaan itu berbeda dari yang lain, ia pun bercerita. Bagas mendengarkan segalanya dengan perhatian yang sudah Ratna
Berhenti sebut sebagai tidak biasa, karena ia sudah belajar bahwa itu memang dirinya. Ketika ia selesai, Bagas diam sejenak. Ibu sendiri bagaimana dengan ini? Tanyanya. Ia tidak menanyakan apa yang akan ia lakukan. Ia tidak memberi solusi. Ia menanyakan bagaimana keadaannya. Ratna menyimpan cangkirnya di antara kedua tangannya. Takut. Katanya bukan karena yang dia tanyakan, tapi karena tidak punya jawaban yang tepat. Jeda, saya pandai menyelesaikan hal-hal praktis, tagihan, seragam, pekerjaan, tapi ini ia terdiam. Ini tidak praktis. Memang tidak. Bagas setuju lalu diam sejenak. Tapi ibu sudah menjawab hal-hal sulit sebelumnya dengan cara yang tidak akan ia mengerti sekarang, tapi akan ia mengerti ketika sudah besar. Bagas berbicara dengan keyakinan tenang yang bukan optimisme basa-basi. Itu adalah seseorang yang telah memandang Ratna selama berbulan-bulan dan telah sampai pada sebuah kesimpulan. Ibu tidak perlu punya semua jawaban hari ini. Ibu hanya perlu ada ketika dia bertanya. Ratna menyimpan itu. Kalau saya tidak tahu harus berkata apa, maka ibu bilang belum tahu dan kalian akan mencari tahu bersama. Jedah. Anak-anak tidak butuh orang tua yang tahu segalanya. Mereka butuh orang tua yang tetap ada. Ratna menatap Bagas. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang lebih dari sekadar nasihat. Itu adalah seseorang yang memahami dari suatu tempat di dalam dirinya, bobot dari apa artinya hadir ketika pertanyaan-pertanyaan sulit itu datang. Bapak bicara seperti orang yang sudah pernah mengalami ini, katanya. Bagas menatap cangkirnya. Ayah saya ada, katanya pelan. Di semua momen yang penting, beliau ada. Tidak selalu dengan jawaban yang tepat, tapi beliau ada. Jeda. Saya baru memahami betapa besarnya itu setelah beliau pergi. Ratna terdiam. Saya turut berduka, katanya. Sudah 4 tahun yang lalu. Bagas mengangkat matanya. Masih terasa. Akan selalu terasa. Mereka diam sejenak. Jenis keheningan yang bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang merupakan dua orang dewasa yang telah melewati kehilangan yang berbeda, duduk di meja warung kopi, mengenali satu sama lain tekstur khusus dari rasa sakit itu. Bagas, katanya menyebut nama itu untuk pertama kalinya dengan nada berbeda, lebih personal, kurang seperti protokol. Kenapa Bapak begitu peduli dengan apa yang terjadi pada saya dan Farel? Ia menyimpan pertanyaan itu. Tidak mengalihkan pandangan. Karena ibu adalah orang pertama dalam waktu lama yang saya pandang dan berpikir ingin terus memandang. Ia mengatakannya perlahan. Bagas berbicara dengan suara orang yang sedang menyerahkan sesuatu yang nyata. Tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi sesudahnya. Dan Farel adalah anak paling serius, berusia 3 tahun yang pernah saya kenal. Dan itu terasa seperti pujian yang sangat besar. Ratna memandang Bagas. Sinar matahari pagi masuk dari sisi kanopi warung kopi dan mengenai meja mereka dengan cara yang membuat segalanya sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Saya takut, katanya, dan itu bukan penolakan, itu adalah kebenaran. Saya juga, katanya. Ibu takut. Apa sekarang? Takut Bapak memutuskan ini terlalu rumit. Jeda. Takut seragam yang Bapak beli adalah hal yang pernah Bapak lakukan untuk seseorang dan sisanya membutuhkan lebih dari yang Bapak tahu cara memberikannya. Ratna menatapnya untuk waktu yang lama. Bapak jujur dengan cara yang membuat saya takut, katanya. Itu satu-satunya cara yang saya tahu. Saya tahu. Jeda. Itulah kenapa membuat saya takut. Mereka diam sejenak. Kemudian Ratna berkata, saya belum tahu apa ini. Apa yang sedang terjadi di antara kita, saya juga tidak tahu. Tapi saya tidak ingin berpura-pura itu tidak sedang terjadi. Bagas menyimpan itu. Saya juga tidak, katanya. Itu adalah pertama kalinya keduanya tidak berpura-pura bahwa mereka membiarkan hal yang tidak pasti dan nyata itu berada di antara mereka. Tanpa mencoba menamainya sebelum waktunya dan juga tanpa membuatnya menghilang. Demi kehati-hatian. Itu kecil tapi itu benar. Dan hal-hal yang benar ia sudah belajar adalah yang bertahan. Ada sesuatu yang belum Ratna ceritakan kepada Bagas. Bukan karena ketidakjujuran, melainkan karena ada hal-hal yang kamu bawa.
Sendirian begitu lama sampai mereka menempel di kulit dan melepaskannya. Membutuhkan jenis kepercayaan yang butuh waktu untuk dibangun. Namanya Ardian. Ardian, 31 tahun, putra keluarga yang memiliki toko kecil di lingkungan tempat Ratna tumbuh besar yang ia temui di pesta ulang tahun teman bersama ketika ia berusia 24 tahun yang datang dengan pesona mudah orang-orang yang belajar sejak dini bahwa penampilan membuka pintu. Ia menyukainya dengan intensitas orang yang masih belajar membedakan antara seseorang yang benar-benar menginginkannya dan seseorang yang menginginkan sesuatu yang ia miliki. Mereka bersama hampir 1 tahun. Ketika ia mengetahui kehamilannya pada usia 2 bulan, Ardian diam terlalu lama, lalu mengatakan bahwa ia belum siap, lalu mengatakan bahwa ia butuh ruang untuk berpikir, dan ruang itu berubah menjadi jarak, dan jarak berubah menjadi ketidakhadiran. Ia mendaftarkan Farel hanya dengan nama belakangnya sendiri, membangun hidup tanpanya, dan seiring waktu sampai di tempat yang bukan, pengampunan juga bukan kepahitan. Hanya penerimaan bahwa beberapa orang melewati hidupmu, dan apa yang mereka tinggalkan bukan kehadiran, melainkan apa yang tumbuh dari ketiadaan mereka. Farel adalah apa yang tumbuh itu. Ardian kembali pada suatu Kamis sore. Ratna sedang di rumah ketika ponselnya bergetar dengan nomor yang telah ia hapus. Tapi yang otaknya simpan bagaimanapun juga memori tubuh yang tidak meminta izin itu. Ia menatap layar selama 2 dering lalu. Mengangkat, karena tidak mengangkat berarti membiarkan itu tanpa penyelesaian, dan ia sudah belajar bahwa hal-hal tanpa penyelesaian kembali dengan lebih kuat. Ratna suaranya sama. Suara mudah tanpa sudut tajam itu. Saya perlu bicara denganmu. Bicara saja. Boleh saya ke sana? Tidak. Tanpa ragu, kalau ada yang mau, dikatakan, katakan sekarang. Jeda dari seberang. Saya tahu tentang Farel, seorang teman bersama melihatmu bersamanya. Jeda dia anakku. Ratna menutup matanya sejenak. Kamu menghilang ketika saya butuhkan. Katanya dengan suara yang terlalu tegas untuk menyembunyikan betapa mahalnya kalimat itu untuk diucapkan. Ratna berbicara dengan ketenangan tegang orang yang menahan sesuatu yang sangat berat tanpa membiarkannya jatuh. Saya salah. Saya tahu saya salah. Suaranya memiliki sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tekstur berbeda, lebih serius. Tapi dia anakku dan saya punya hak untuk mengenalnya. Kamu punya hak itu ketika saya hamil dan meneleponmu 6 kali tanpa balasan. Ratna suaranya tegas. Saya tidak akan bicara lebih lanjut sekarang. Kalau mau bicara lagi, telepon besok di siang hari. Ia menutup telepon, berdiri di dapur dengan ponsel di tangan. Farel ada di kamar sedang merakit puzzle ikan dengan konsentrasi yang bisa ia dengar dalam keheningan berdedikasi yang ia buat ketika ia sepenuhnya terserap dalam sesuatu. Ia memandang tanaman di jendela, gambar di kulkas, rumah, kontrakan kecil yang kokoh yang telah ia bangun. Ia menarik napas, berpikir ada 2 hal yang ia ketahui dengan pasti saat itu. Pertama, Fadel berhak tahu bahwa ia memiliki seorang ayah, jika ayah itu mampu benar-benar hadir. Bukan ayah yang menghilang, melainkan seseorang yang telah cukup dewasa untuk muncul sekarang dengan keseriusan. Kedua, ia tidak akan memutuskan ini sendirian malam itu. Dengan jantung yang berdebar dan memori suara yang pernah berjanji lalu, menghilang masih menempel di telinga. Ia pergi ke kamar Farel, duduk di lantai, di sampingnya. Farel menatapnya dan menunjuk ke puzzle itu. Bu, ikan ini tidak pas di sini. Ia melihat ikannya, melihat ruang tempat ia mencoba memasukkannya. Coba Mama lihat. Ia mengambil kepingan itu, memutarnya 90 derajat, mencoba di tempat lain dan ia pas. Farel menatap kepingan yang sudah di tempatnya dengan kepuasan total. Tinggal diputar saja, katanya. Seolah ia baru menemukan prinsip universal. Ratna menatap anaknya. Iya, katanya. Mereka merakit puzzle bersama sampai makan malam. Ia menceritakannya kepada Bagas pada Sabtu pagi, bukan di warung kopi. Bagas menyarankan sebuah taman yang berjarak sekitar 20 menit tempat ia biasa membawa Revano di akhir pekan ketika cuaca bagus.
Itu adalah taman dengan danau buatan kecil, bebek-bebek sungguhan yang anak-anak beri makan dengan potongan nasi kerupuk dan bangku-bangku kayu di bawah. Pohon-pohon besar yang memberikan keteduhan yang nyaman di pagi hari. Revano dan Farel langsung menuju bebek-bebek itu dengan keseriusan dua ahli pemberi makan. Unggas. Ratna dan Bagas duduk di bangku. Ia menceritakan segalanya, Ardian, kehamilannya, kepergiannya 4 tahun itu, dan telepon Kamis kemarin. Bagas mendengarkan tanpa menyela satu kali pun. Ia sudah belajar mempercayai keheningannya itu yang bukan ketiadaan, melainkan ruang. Itu adalah kemurahan hati orang yang memahami bahwa kadang hal terpenting yang bisa kamu berikan kepada seseorang adalah kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan sebelum menjawab. Ketika ia selesai, Bagas diam sejenak. Ibu sendiri bagaimana? Ia menanyakan pertanyaan yang sama seperti biasa yang pergi jauh ke dalam. Ia memandang Farel yang telah jongkok di tepi dan sedang menjelaskan sesuatu kepada bebek-bebek itu dengan sangat serius. Di satu sisi, saya tahu Farel bertanya soal ayah. Di sisi lain, ia terdiam. Di sisi lain, 4 tahun itu waktu yang lama untuk tiba-tiba muncul kembali. Iya, Bagas setuju. Bapak akan bilang saya harus berbuat apa? Tidak, ia mengatakannya dengan ketegasan yang lembut. Itu bukan urusan saya. Ia berbalik untuk memandangnya. Ini urusan Bapak, katanya. Karena Bapak ada di sini dan apapun yang saya putuskan akan mempengaruhi apa yang terjadi dengan ia berhenti. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi yang tidak diucapkan itu sudah jelas di antara mereka. Bagas menyimpan itu. Maka saya katakan apa yang saya pikir bukan apa yang harus ibu lakukan. Ia menyandarkan lengannya di lutut, memandang danau. Saya rasa ibu adalah orang yang paling mengenal Farel di dunia, dan saya rasa ibu memiliki insting yang cukup untuk mengetahui apakah Ardian kembali dengan keseriusan atau karena impuls jeda. Dan saya rasa keputusan apapun yang diambil itu harus menjadi keputusan ibu karena ibulah yang akan menanggung bobotnya. Ratna menatap Bagas. Bapak tidak cemburu, katanya, dan ada sesuatu dari kejutan yang tulus dalam pengamatan itu. Ini bukan tentang saya sekarang, katanya sederhana. Bagas berbicara dengan kedewasaan yang datang dari seseorang yang telah belajar di suatu titik sulit dalam hidupnya sendiri. Perbedaan antara apa yang miliknya dan apa yang bukan akan lebih mudah kalau Bapak cemburu, katanya dengan sesuatu yang hampir seperti humor. Lebih mudah untuk siapa? Untuk saya akan lebih mudah bereaksi. Ibu tidak butuh yang mudah. Ibu pandai dengan yang sulit. Ratna menatapnya untuk waktu yang lama. Ada sesuatu pada pria itu yang melucuti pertahanannya dengan cara yang masih ia pelajari untuk diberi nama. Bukan hanya kebaikannya, melainkan kualitas perhatiannya. Kenyataan bahwa ia ada tanpa mencoba membentuknya, tanpa mencoba memberi nasihat melebihi yang diminta, tanpa membuat kehadirannya menjadi beban yang perlu ia tanggung bersama yang lainnya. Bagas katanya, iya, ibu tahu saya suka sama Bapak. Ia diam sejenak. Saya tahu katanya. Dan Bapak tahu saya takut dengan itu. Saya tahu juga. Ardian yang muncul kembali itu. Ia terdiam. Tidak mengubah apa yang saya rasakan, tapi mengingatkan saya kenapa saya takut. Bagas menatapnya, takut bahwa seseorang yang tampak tepat bisa pergi. Ia mengatakan, itu bukan sebagai pertanyaan. Iya, ia menyimpan itu sejenak. Saya tidak bisa berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan ibu, katanya. Itu akan menjadi janji yang mudah dan palsu. Bagas berbicara dengan kejujuran yang sudah Ratna pelajari untuk dikenali sebagai hal paling berharga yang ia berikan. Tapi, saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya rasakan untuk ibu dan Farel bukan impuls. Bukan karena ibu mudah dijangkau atau karena ibu butuh bantuan di suatu pagi Senin. Jeda. Tapi karena ibu adalah tepat siapa diri ibu dan itulah yang tertinggal. Ratna menatapnya untuk waktu yang lama. Farel berlari datang dari danau saat itu. Bu bebek gigit Farel. Ratna berdiri cepat. Apa? Mana? Coba Mama. Lihat jarinya.
Farel mengulurkan jari telunjuknya dengan ekspresi ketersinggungan, layaknya anak kecil yang dikhianati oleh hewan yang seharusnya berterima kasih. Ia memeriksa jari itu dan tidak ada bekas apapun. Bebek taman punya paruh tapi hampir tidak punya kekuatan, tidak ada apa-apa, tapi sakit. Farel menyodorkan nasi kerupuk di ujung jari. Farel diam sejenak, keterlaluan. Mungkin saja Bagas di sampingnya membuat usaha yang terlihat untuk tidak tertawa. Lain kali lempar ke tanah saja, kata Ratna. Revano lempar ke tanah dan bebek tidak gigit dia. Revano sudah ahli soal bebek. Revano yang datang di belakang Farel tampak sangat terhormat dengan klasifikasi itu. Keempat orang itu berada di sana selama 1 jam lagi. Anak-anak kembali ke bebek-bebek dengan strategi yang diperbarui. Ratna dan Bagas kembali ke bangku dan duduk sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada yang mengomentari itu, tapi keduanya merasakannya. Minggu berikutnya, Ratna menelepon Ardian kembali. Itu adalah percakapan singkat langsung yang telah ia persiapkan dengan cermat. Ia mengatakan bahwa ia bersedia untuk pertemuan langsung di warung kopi umum tanpa Farel untuk memahami apa yang ia inginkan dan mengevaluasi apakah ada keseriusan. Ia mengatakan bahwa keterlibatan apapun dengan anaknya harus dibangun dengan tanggung jawab dan konsistensi, bahwa ia tidak akan menerima datang dan pergi. Ia mengatakannya dengan suara seseorang yang telah menghabiskan 4 tahun sendirian dan telah belajar bahwa waktunya dan waktu anaknya memiliki nilai. Ardia mendengarkan, mengatakan ia mengerti, menyetujui pertemuan di warung kopi itu. Ia menutup telepon tanpa tahu apa yang akan ia temukan di warung kopi itu. Tapi ia telah melakukan bagiannya. Ia telah membuka kemungkinan dengan hati-hati, seperti orang yang membuka pintu yang mungkin atau tidak memiliki sesuatu yang baik di sisi lain tanpa terjun masuk sebelum melihat. Dan ia mengirim pesan kepada Bagas. Sudah saya jadwalkan ketemu, dia ngobrol berdua saja di warung kopi minggu depan. Balasan datang dalam beberapa menit. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Selalu tahu. Ratna menatap 6 kata itu dan berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat langka dalam seseorang yang mendukungmu dari tempat tanpa kepentingan pribadi yang menginginkan kebaikanmu terlepas dari apa artinya itu baginya. Itu adalah jenis hal yang tidak banyak ia temukan dalam hidupnya dan yang ia pelajari secara perlahan untuk tidak takut menerimanya. Pertemuan di warung kopi bersama Ardian berlangsung 40 menit. Ratna tiba 5 menit lebih awal, memilih meja yang terlihat dari pintu masuk, memesan es jeruk karena perutnya terlalu tegang untuk kopi. Ia memandang jalanan dengan ketenangan permukaan yang menyembunyikan hati yang lebih gelisah dari yang ia inginkan. Ardian tiba tepat waktu. Ia berbeda dari yang tersimpan dalam ingatannya. Lebih tua itu sudah jelas, tapi ada sesuatu yang lain. Ketiadaan pesona mudah dari sebelumnya digantikan oleh sesuatu yang lebih terkendali, kurang dipoles. Seolah 4 tahun telah mengikis beberapa lapisan, permukaan dan yang tersisa lebih nyata dan kurang menggoda. Ia lebih menyukai yang nyata. Ia duduk memesan kopi, menatapnya. Kamu baik-baik saja katanya. Baik jawabnya. Dan saya tidak di sini untuk percakapan basa-basi. Kamu bilang, mau bicara? Bicara saja. Ardian menyimpan itu sejenak lalu berbicara. Ia menceritakan bahwa ia menghabiskan 2 tahun pertama mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya itu benar, bahwa ia cepat-cepat menikah dengan orang lain dan pernikahan itu bertahan kurang dari setahun, bahwa dalam proses itu ia muslain sampai di titik di mana cermin dan hati nuraninya berhenti menjadi tempat di mana ia bisa tidak memandang dirinya sendiri, bahwa ia memulai terapi, bahwa ia akhirnya sampai kembali pada apa yang telah ia tinggalkan. Saya salah padamu, katanya dengan suara yang tidak meminta maaf secara dramatis, melainkan mengakui dengan jelas. Ardian berbicara dengan keseriusan orang yang telah berlatih mengatakan sesuatu yang sulit sebelum tiba. Saya salah pada Farel, bahkan sebelum dia lahir. Saya tahu tidak ada yang bisa diubah, memang tidak ada. Ia setuju,
Tapi saya ingin mengenalnya kalau kamu mengizinkan. Jeddah bukan untuk menebus, bukan karena saya merasa bersalah, tapi karena dia ada dan dia anakku, dan saya ingin punya kesempatan menjadi ayah kalau masih ada kemungkinan itu. Ratna menatapnya. Ia mendengarkan kata-katanya. Ia juga mendengarkan apa yang ada di bawah kata-katanya. Seorang pria yang datang terlambat dan menyadarinya, yang tidak sedang membangun narasi pahlawan, yang meminta kesempatan dengan kesadaran bahwa besarnya kesempatan itu lebih kecil karena waktu yang telah hilang. Ia telah banyak memikirkan apa yang akan ia katakan di momen itu. Ia memikirkan Farel yang bertanya soal ayah di sekolah. Ia memikirkan anak-anak yang tumbuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Ia juga memikirkan risikonya. Farel yang menjadi dekat dengan seseorang yang bisa menghilang lagi dirinya sendiri, yang harus menjelaskan ketidakhadiran yang berulang. Ia sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak sederhana, tapi jujur, saya akan terus terang, katanya. Saya tidak tahu apakah kamu sudah cukup berubah. Saya tidak bisa mengetahui itu sekarang. Ia menatapnya dengan ketegasan yang menjadi karakteristiknya yang dibangun selama bertahun-tahun menopang dunia dengan tangannya sendiri. Yang saya tahu adalah Farel berhak mengenal ayahnya. Jika ayahnya mampu untuk tetap ada, bukan sekadar muncul, tapi tetap ada, saya mengerti. Maka ini yang saya usulkan. Kamu dan saya berbicara beberapa kali lagi tanpa Farel. Saya ingin memahami siapa kamu sekarang sebelum memperkenalkanmu padanya. Dan jika saya merasa ada keseriusan yang nyata, kita ambil satu langkah dalam satu waktu. Jeddah, jika suatu saat kamu menghilang lagi, saya tutup pintu ini dan pintu itu tidak akan terbuka lagi. Bukan untukku, tapi untuknya. Ardian menatapnya. Kamu jadi lebih kuat. Saya selalu kuat. Jawabnya dengan ketenangan yang bukan kesombongan, melainkan pernyataan fakta. Kamu hanya tidak melihat dengan benar. Ia diam. Sejenak. Saya terima apa yang kamu usulkan, katanya. Kalau begitu sudah sepakat. Ia berdiri, meletakkan uang es jeruk di meja, berterima kasih atas percakapannya, dan pergi di trotoar. Di udara sore hari, ia menarik napas dalam-dalam. Ia telah melakukan hal yang paling sulit, yaitu membuka kemungkinan yang menakutkan. Ia melakukannya dengan hati-hati, dengan syarat-syarat yang jelas, dengan perlindungan Farel di pusat setiap kata. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan Ardian lakukan dengan itu. Tapi ia telah melakukan bagiannya. Ia menceritakannya kepada Bagas malam yang sama itu. Mereka sedang dalam video call. Sesuatu yang telah mulai terjadi di malam-malam ketika mereka tidak bertemu percakapan sebelum tidur yang telah masuk ke dalam rutinitas. Keduanya tanpa mereka menyadari momen pasti kapan itu berubah dari sesekali menjadi sesuatu yang dinantikan. Bagas mendengarkan segalanya. Ibu sendiri, bagaimana? Pertanyaan yang selalu sama itu. Lega katanya dan takut pada saat yang sama. Itu jujur, saya rasa saya melakukan hal yang benar. Saya rasa ibu melakukan hal yang benar untuk Farel, yang merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ratna menatap layar, menatap wajah Bagas yang ada di sudut gambar, dengan ekspresi yang sudah ia pelajari untuk dibaca, kombinasi perhatian dan sesuatu yang lebih personal dari sekadar perhatian. Bagas, katanya, saya ingin memperkenalkan Bapak kepada Farel, bukan sebagai teman dari sekolah. Sebagai, ia terdiam mencari kata yang tepat sebagai seseorang yang penting bagi saya. Bagas menyimpan itu sejenak. Ada sesuatu di wajahnya yang bergerak. Tidak dramatis tapi halus. Itu adalah gerakan emosi yang melewati wajah yang terbiasa menjaga kendali dan yang untuk sesaat tidak sepenuhnya terjaga. Ibu yakin? Tanyanya dengan suara rendah itu ketika hal-hal serius. Saya tidak yakin tentang banyak hal, katanya. Tapi saya yakin tentang Bapak. Bagas diam sejenak lagi. Baiklah, katanya. Dan dalam dua kata itu ada kedalaman yang sama dengan yang ia masukkan dalam kata-katanya. Besok setelah sekolah, tanyanya. Besok setelah sekolah. Ia menutup panggilan itu dan menatap
langit-langit sejenak. Ia telah mengambil langkah yang tidak bisa diurungkan. Ia memutuskan bahwa ketakutan untuk bahagia tidak bisa lebih besar dari kemungkinan untuk bahagia. Itu menakutkan. Itu juga hal paling tepat yang ia lakukan dalam waktu yang lama. Pertemuan itu terjadi pada hari Sabtu, bukan Jumat berikutnya. Karena Farel sempat fluingan pada hari Kamis, yang membuatnya di rumah 2 hari, dirawat dengan teh jahe dan cerita kelinci dan wortel yang diulang sampai ia hafal di luar kepala. Pada hari Sabtu, ia sudah baik dengan energi khas anak yang diam 2 hari dan perlu melepaskan semuanya sekaligus. Bagas tiba di sore hari dengan bibit tanaman dalam pot kecil. Farel membuka pintu, melihat Bagas dan menatap tanaman itu. Itu apa? Tanaman, kata Bagas sambil jongkok sejajar dengan bocah itu. Untuk kamu dan ibumu, tanaman tidak jalan tapi tumbuh. Farel mempertimbangkan itu dengan keseriusan khas 3,5 tahun yang telah semakin serius. Sejak ia sedang belajar berhitung. Boleh masuk, kata bocah itu dengan otoritas orang yang mengizinkan setelah analisis. Bagas masuk. Ratna sedang di dapur dan datang ke ruang tamu dengan lap piring di bahu. Cara yang melucuti pertahanan dari orang yang tertangkap di tengah keseharian yang persis merupakan cara yang paling ia sukai untuk melihatnya. Dia bawa tanaman. Farel mengumumkan, merangkum situasinya. Iya mama, lihat. Ratna tersenyum kepada Bagas. Terima kasih. Penjual tanaman bilang, ini mudah dirawat. Ibu bilang, ibu membunuh tanaman karena terlalu banyak perhatian. Jadi ini yang tahan terhadap kelebihan perhatian secara khusus. Bagas berbicara dengan humor ringan yang muncul ketika ia nyaman. Humor permukaan tenang yang menyembunyikan kasih sayang yang nyata. Farel pergi, mengambil si merah dan kembali untuk menunjukkannya kepada Bagas. Bapak tahu si merah siapa? Tahu, Revano yang cerita. Farel tampak sangat puas dengan ketenaran mobil-mobilannya itu. Ketiganya berada di ruang tamu sementara Ratna menyelesaikan masakan. Bagas duduk di lantai bersama Farel dan si merah dan keduanya mengobrol tentang mobil-mobilan bebek Busekar dan alfabet selama 20 menit yang Ratna dengarkan dari dapur dengan kehangatan di pusat dadanya yang tidak meminta izin untuk ada. Mereka makan malam bersama ayam goreng dengan nasi dan lalapan. Makanan paling sederhana yang mungkin dan yang Bagas makan dengan kepuasan tulus dan ia puji tanpa berlebihan. Farel makan dengan konsentrasi lalu menatap Bagas dengan penilaian langsung itu. Bapak suka sama mama. Ratna meletakkan garpunya di piring. Bagas menyimpan pertanyaan itu sejenak, tidak mengalihkan pandangan dari Farel. Sangat suka, katanya. Farel mempertimbangkan, dia ibu yang baik. Dia ibu terbaik yang pernah aku lihat. Farel menatap ibunya dengan kebanggaan anak yang dipuji secara tidak langsung. Aku tahu, katanya. Ratna merasakan matanya menjadi basah dan meneguk air untuk menutupinya. Setelah makan malam, Bagas membantu mencuci piring sementara Farel mandi dan mereka berdiri dalam keheningan di dapur kecil itu, berdampingan di depan bak cuci piring. Dan ada sesuatu dalam keheningan itu yang berbeda dari semua keheningan yang pernah mereka bagi sebelumnya. Itu adalah keheningan 2 orang yang berada di tempat yang sama, di ruang kecil yang nyata, melakukan hal paling biasa yang mungkin. Dan dalam kebanalitasan itu ada sesuatu yang lebih besar dari percakapan warung kopi manapun. Ketika Bagas pergi, Farel sudah tertidur di kamarnya di lorong rumah kontrakan itu. Ia dan Ratna berdiri sejenak dalam keheningan. Bagas mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Sentuhan singkat yang tidak perlu lebih dari apa adanya untuk mengatakan apa yang sedang dikatakannya. Ia menutup matanya setengah detik. Ketika membuka, Bagas sedang memandangnya dengan mata yang terlalu ekspresif untuk kendali yang ia coba pertahankan. Selamat malam, katanya. Selamat malam, jawabnya. Ia pergi. Ia menutup pintu dan berdiri di lorong rumah kontrakan itu sejenak. Tanaman itu ada di jendela ruang tamu di samping pot yang sudah ada di sana. Keduanya tampak serasi bersama. Musim dingin datang dengan kehalusan musim yang tidak memberitahu dengan tanggal yang tepat.
tapi perlahan mengubah suhu udara sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu mengambil jaket tanpa berpikir. 6 bulan telah berlalu sejak pagi di trotoar sekolah itu. Ratna dan Bagas belum memberi nama pada apa yang mereka adalah. Ada sebuah kata yang ada untuk apa yang ada di antara mereka, tapi keduanya tidak merasa perlu untuk terburu-buru menggunakan momen itu. Karena apa yang ada di antara mereka nyata dan terlepas dari nama, dan hal-hal yang nyata tidak butuh label untuk ada. Yang ada adalah sebagai berikut. Mereka bertemu hampir setiap hari. Kadang di sekolah, kadang di warung kopi, kadang Bagas mampir ke rumah kontrakan itu setelah kerja, dan mereka makan malam. Bersama, bertiga, atau berempat. Ketika Revano bersamanya, ada pesan setiap pagi dan percakapan di malam hari. Tanaman tahan banting itu ada di jendela ruang tamu, sedang tumbuh, dan di sampingnya pot asli Ratna yang lebih subur dari sebelumnya. Seolah kebersamaan itu memberi kebaikan. Ada Farel yang telah memutuskan bahwa Bagas dapat dipercaya dengan efisiensi langsung anak kecil yang mengikuti instingnya tanpa filter ketakutan orang dewasa, dan yang telah mulai menceritakan kepada Bu Sekar bahwa ia memiliki Bagas sebagai bagian alami dari cerita-cerita kesehariannya. Dan ada Ardian. Ardian telah konsisten. Itulah yang Ratna temukan selama berbulan-bulan dengan kehati-hatian, memeriksa setiap langkah sebelum mengambil langkah berikutnya. Ia muncul di pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan, tiba tepat waktu, mendengarkan syarat-syarat yang ia berikan, tanpa berdebat, bertanya tentang Farel dengan pertanyaan yang semakin spesifik, semakin nyata, semakin tidak basa-basi. 3 bulan lalu tiba harinya, ketika ia merasa sudah waktunya. Pertama kali Farel melihat Ardian adalah di sebuah taman. Ratna telah menjelaskan kepada anaknya dengan kata-kata khas usia 3 menuju 4 tahun bahwa ada seorang pria yang adalah ayahnya yang telah jauh untuk beberapa waktu, tapi yang sangat ingin mengenalnya, dan bahwa Farel tidak perlu langsung menyukainya, bahwa ia bisa sekedar melihat dulu. Farel memandang si merah sejenak, lalu berkata, dia bisa buat suara mobil-mobilan. Ratna hampir tertawa. Tidak, tahu, kamu bisa ajarin. Farel menganggap itu sebagai misi yang dapat diterima. Pertemuan pertama itu berlangsung 40 menit. Ardian datang dengan ketegangan yang terlihat dari seseorang yang sedang menjalani momen yang tidak memiliki kesempatan kedua untuk dilakukan dengan benar. Dan ia jongkok di lantai taman, membuat suara mobil-mobilan dengan si merah dengan dedikasi orang yang memahami bahwa itulah bahasa yang diperlukan. Farel tetap serius selama 15 menit. Lalu ia tertawa pada suara mesin yang Ardian buat, dan tawa itu memecah es dengan cara yang hanya tawa anak kecil yang bisa memecahkannya. Tidak ada keajaiban dalam cerita itu. Tidak ada pemulihan instan dari 4 tahun ketidakhadiran. Ada permulaan yang sulit dan berhati-hati yang harus persis seperti itu. Yang tidak bisa lebih dari itu sekarang. Tapi ada permulaan. Dan Ratna memandang permulaan itu dengan kedewasaan orang yang belajar bahwa memberi kesempatan bukan kelemahan melainkan keberanian yang paling sulit. Bagas mengetahui segalanya secara real time karena Ratna telah belajar untuk tidak menyimpan sendiri hal-hal yang terlalu besar untuk disimpan sendiri. Ia mendengarkan setiap pembaruan, setiap keraguan, setiap kemajuan kecil, dan setiap mundur yang berhati-hati dengan perhatian yang sudah Ratna berhenti sebut sebagai tidak biasa. Karena ia telah belajar bahwa itu memang dirinya. Ada suatu malam ketika ia berkata dengan suara lelah dari jenis kelelahan yang bukan dari pekerjaan, melainkan dari menanggung banyak hal sekaligus. Kadang saya bertanya-tanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Bagas diam sejenak. Ibu sedang melakukan apa yang tampak benar untuk Farel, katanya. Tidak ada panduan yang bisa mengonfirmasi itu. Ibu sedang menavigasi dengan apa yang ada, jeda, dan apa yang ibu miliki jauh lebih banyak dari yang ibu kira. Ia memandang Bagas, malam itu dengan sesuatu yang lebih dari rasa syukur, yang lebih dari kasih. Sayang yang merupakan pengakuan mendalam bahwa ada seseorang di dunia yang mengenal versi paling nyata darimu dan memilih untuk tetap ada. Ada sebuah kata untuk itu.
Ia sudah mulai menggunakannya dalam pikiran, belum dengan suara keras. Hari ketika ia mengatakannya dengan suara keras adalah suatu minggu sore, mereka berada di rumah kontrakannya. Farel tidur siang sepanjang hari, memulihkan tidur yang hilang dari seminggu yang sibuk di sekolah. Bagas datang, membawa gorengan dari warung kopi di pojok jalan yang dibungkus kertas minyak. Gerakan kecil, yang familiar, yang telah masuk ke dalam rutinitas mereka tanpa pernah direncanakan. Mereka berada di ruang tamu, berdampingan di sofa dengan rumah kontrakan yang tenang di sekitar, dan suara hujan di jendela di luar. Ratna duduk dengan lutut ditekuk ke samping dengan secangkir teh jahe di tangan dan ada kenyamanan dalam posisi itu. Jenis kenyamanan yang hanya ada ketika kamu benar-benar nyaman dengan seseorang. Bagas menghadapnya, memandang ruangan dengan pandangan yang sudah ia pelajari untuk dikenali sebagai pandangan orang yang merasakan sesuatu yang belum ia katakan. "Bapak sedang memikirkan apa?" tanyanya. Ia menyimpan pertanyaan itu bahwa saya merasa di rumah di sini, katanya pelan. Bagas berbicara dengan kejujuran yang rentan yang muncul ketika ia telah memutuskan bahwa kebenaran lebih penting dari perlindungan. Di rumah, kontrakan kecil ini dengan tanaman di jendela dan gambar Farel di kulkas. Jeda, lebih dari saya merasa di rumah saya sendiri. Ratna menatapnya. Ada keheningan yang penuh. Bagas, saya cinta Bapak. Ia benar-benar tidak bergerak selama 1 detik. Lalu ia memalingkan wajahnya ke arahnya. Ada sesuatu di wajah itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajah seseorang yang mendengar tepat apa yang perlu ia dengar di momen yang tepat, ketika ia perlu mendengarnya dan yang tidak mampu sepenuhnya mempertahankan kendali atas dirinya. "Saya juga cinta, Ibu," katanya. Dan suaranya keluar dengan tekstur yang berbeda, lebih dalam, lebih nyata dari apapun yang pernah ia katakan sebelumnya. Bagas berbicara dengan suara ketika emosi melampaui kehati-hatian dan keluar apa adanya tanpa filter, tanpa konstruksi. Ratna tersenyum, bukan senyum basa-basi yang lain yang nyata yang sampai ke mata sebelum sampai ke bibir. Ia mengambil tangannya dan menggenggamnya sederhana. Gerakan yang tidak perlu lebih dari apa adanya. Mereka tetap begitu. Hujan di luar, rumah kontrakan yang tenang, tanaman di jendela. 3 bulan kemudian, Bagas meminta untuk berbicara dengan Ratna tentang sesuatu yang serius. Ia menyimpan ketegangan orang yang tidak tahu apa yang akan datang. Jenis ketegangan yang muncul ketika sesuatu terlalu penting untuk berpura-pura tenang. Mereka berada di warung kopi selasar, meja trotoar, cangkir yang sama, musik pelan yang sama. Bagas meletakkan sebuah kunci di atas meja, ia menatap kunci itu. "Saya menemukan sebuah rumah," katanya, "lebih besar dengan 2 kamar, yang benar-benar kamar tidur. Sungguhan di lingkungan yang berjarak 10 menit, berjalan kaki dari sekolah Farel." Jeda, "Dan saya ingin tahu apakah Ibu dan Farel mau membangun rumah di sana bersama saya." Ratna menatap kunci itu, menatap Bagas, menatap kunci itu lagi. "Bapak mengajak saya tinggal bersama," katanya, mengonfirmasi dengan suara keras apa yang ia pahami. "Saya mengajak untuk membangun rumah bersama." Ia mengoreksi dengan ketelitian yang menjadi karakteristiknya. Itu berbeda dari sekadar tinggal bersama. Ia menatapnya lalu berkata, "Saya perlu tanya Farel dulu." Bagas diam sejenak lalu tersenyum. Senyum yang sampai ke mata. "Tentu harus tanya." Percakapan dengan Farel terjadi malam itu. Setelah makan malam, Ratna memikirkan bagaimana mendekati masalah ini dengan bocah hampir 4 tahun dan sampai pada kesimpulan bahwa cara yang paling hormat adalah yang paling sederhana. Ia duduk di lantai ruang tamu bersamanya. "Nak, kamu suka sama Bagas?" Farel menatapnya dengan keseriusan itu. "Suka, dan kamu mau kalau dia tinggal sama kita?" Farel berpikir dengan konsentrasi total. Dia bakal bawa lebih banyak tanaman. Ratna hampir tertawa. "Mungkin ia dan Revano bakal main ke sini." "Pasti." Farel menatap si merah lalu menatap ibunya. "Oke deh," katanya dengan naturalitas yang sama ketika ia menerima kesepakatan dengan Revano tentang mobil-mobilan.
Ratna memeluk anaknya. "Mama sayang kamu," katanya. "Aku juga sayang Mama." Farel mengatakannya dengan kepastian mutlak. Anak kecil yang bagi dirinya cinta adalah fakta, bukan perasaan, adalah pemberian, bukan sesuatu yang dibangun. "Mama mau nangis?" "Tidak," suara Mama. "Beda, Mama baik-baik saja, Nak." "Oke dah." Ia kembali ke si merah dengan kepuasan orang yang telah menyelesaikan urusan penting. Mereka pindah pada hari pertama musim semi. Rumah baru itu memiliki jendela besar di ruang tamu yang menangkap sinar matahari pagi dan Ratna telah meletakkan kedua tanaman di sana sejak hari pertama, miliknya dan milik Bagas yang sudah terbiasa dengan kebersamaan dan tumbuh miring satu sama lain dengan cara yang ia anggap indah. Dan yang Bagas foto dengan ponselnya suatu pagi dan kirimkan padanya dengan pesan, "Lihat kita." Farah memilih kamar dengan jendela yang menghadap jalan, karena dengan begitu ia bisa menghitung mobil sebelum tidur yang telah menjadi ritual yang Bagas ikuti tanpa diundang. Duduk di tepi tempat tidur sementara, bocah itu menghitung. Kadang tertidur sebelum Farel selesai menghitung yang Farel anggap sangat lucu. Revano datang setiap minggu. Keduanya telah mengembangkan persahabatan dengan kedalaman khusus anak-anak yang memilih satu sama lain dengan bebas tanpa campur tangan orang dewasa dengan persekutuan orang, yang memutuskan bahwa orang lain dapat dipercaya dan membangun dunia. Sejak saat itu Ardian telah menjadi kehadiran yang konsisten dalam kehidupan Farel, setiap Sabtu pagi di taman dengan si merah dan dengan kesabaran yang lambat dan berhati-hati dari seseorang yang sedang membangun sesuatu yang ia tahu, membutuhkan waktu. Itu bukan cerita yang paling sederhana, itu nyata. Dan hal-hal yang nyata jarang sederhana. Tapi ada sesuatu yang tumbuh di sana dengan kecepatan yang tepat tanpa terburu-buru dan tanpa melarikan diri. Ratna telah belajar menerima itu tanpa rasa bersalah dan tanpa ketakutan yang berlebihan. Ia telah belajar secara umum untuk lebih banyak menerima. Suatu minggu sore di bulan pertama di rumah baru itu, mereka semua berada di ruang tamu. Farel dan Revano merakit puzzle besar 500 keping yang Bagas bawa dan yang tersebar di karpet dengan ketidakteraturan terorganisir dari proyek yang sedang berjalan. Bagas duduk di lantai membantu dengan celana dan kaos tanpa jas seperti biasanya, dengan versinya yang lebih santai yang Ratna pelajari untuk dikenal dan yang lebih ia sukai dari versi kantor. Bukan karena yang lain tidak asli, melainkan karena ini yang paling utuh. Ratna berada di sofa dengan buku di pangkuannya yang sudah ia coba baca tapi sudah ia tinggalkan, lebih memilih untuk memandangi pemandangan itu. Itu adalah pemandangan yang sederhana. Sebuah puzzle di lantai, dua anak dan seorang pria. Sebuah rumah dengan tanaman di jendela dan gambar. Baru Farel sudah ada di kulkas. Karena tradisi itu telah berpindah ke rumah baru, tanpa ada yang menyepakatinya, kecil dan persis sebesar yang diperlukan. Farel mengangkat kepalanya dari puzzle dan menatap ibunya dengan pandangan anak kecil, yang menangkap segala sesuatu tanpa filter. "Bu," Mama senyum-senyum sendiri. "Ih, kenapa?" Ratna menatap anaknya, menatap Bagas yang telah mengangkat matanya dari puzzle, dan sedang memandangnya dengan mata yang masih terlalu ekspresif untuk kendali yang ia coba pertahankan dan yang sudah Ratna berhenti anggap sebagai masalah karena itu adalah hal yang paling ia sukai darinya. "Karena Mama bahagia," katanya. Farel mempertimbangkan itu sejenak. "Aku juga bahagia," katanya dan kembali ke puzzle dengan efisiensi orang yang telah menyelesaikan masalah. Revano mengangkat kepalanya. "Aku juga." Bagas menatap Ratna dan dalam pandangan, itu ada semua yang telah dikatakan dan semua yang tidak perlu lagi dikatakan. Pagi hujan di trotoar sekolah, seragam dengan bordir bunga melati, warung kopi, di pojok jalan, tanaman-tanaman di jendela, ketakutan yang diberi nama, dan dihadapi, keberanian untuk membuka pintu-pintu yang menakutkan, cinta yang datang perlahan dan tertinggal dalam. Sebuah cerita yang dimulai dari sebuah kantong seragam di trotoar di pagi yang mendung. Kini telah tiba di sini di sebuah rumah dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela, dua anak yang merakit puzzle di lantai.
seorang perempuan yang telah belajar bahwa menerima juga merupakan bentuk kekuatan, dan seorang pria yang menemukan bahwa memiliki sesuatu yang nyata lebih baik dari mengelola segalanya dengan efisiensi. Beberapa cerita tidak membutuhkan momen yang besar untuk menjadi besar. Mereka hanya membutuhkan dua orang dewasa yang memilih dengan berani dan dengan tenang untuk hadir satu sama lain dan tetap ada. Kalau kamu sudah sampai di sini, terima kasih sudah menyimak cerita ini. Tulis di kolom komentar momen mana yang paling menyentuh hatimu dan dari mana kamu menonton hari ini. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya.